Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 10 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Bapak Ibu, setelah air bah dikatakan akan muncul bangsa-bangsa di bumi. Kemunculan bangsa-bangsa di bumi itu dicatat di Kejadian 10. Tapi di balik kemunculan bangsa-bangsa di bumi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Dalam Kejadian 8 ayat 21 dikatakan begini. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditinggalkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan, kata Tuhan. Dan di sini janji Tuhan juga tidak mencantumkan bahwa manusia juga akan kembali ke Taman Eden. Tidak ada janji yang seperti itu. Janji Tuhan adalah tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup. Nah, setelah maksud hatinya Tuhan difirmankan, di sini ada rentetan kejadian selanjutnya, yaitu kejadian yang akan membawa satu berkat, yaitu asal muasal bangsa. Yang kedua juga membawa kutuk untuk keturunan Nuh. Kejadian 9 ayat yang ke-18 sampai dengan yang 27 itu mencatat sewaktu keturunan Nuh dan anak-anaknya keluar dari Bahtera. Anak-anak yang keluar itu ada Sem, Ham, dan Yafet. Ham dikenal sebagai bapak Kanaan. Nah, dari merekalah keturunan atau asal-muasal bangsa mulai bermunculan. Setelah mereka keluar dari Bahtera, di situ Nuh jadi petani. Nuh lah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah masa panen, Nuh meminum anggur dan akhirnya dia mabuk. Pada waktu Nuh mabuk, Nuh telanjang di dalam kemahnya. Nah, disinilah kejadian yang harus kita pahami, adanya berkat dan kutuk. Ham yang melihat ayahnya mabuk dan telanjang, Ham melihat aurat ayahnya. Tapi Ham tidak melakukan apa-apa. Dia keluar lagi setelah melihat dan menceritakannya kepada kedua saudaranya, Sem dan Yafet. Setelah Sem dan Yafet mendengar cerita dari Ham, mereka mengambil sehelai kain lalu membentangkannya sambil mundur. Mereka tidak maju ke depan dengan melihat, tapi mereka membawa kain sambil mundur dan membentangkannya dari bahu mereka, sehingga mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka.
Alkitab mencatat itu. Mereka berpaling muka. Oleh sebab itu mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang diceritakan oleh anak-anaknya, bahkan mereka juga bercerita atau lapor lah ya kepada ayahnya, pada si Nuh, mengenai apa yang sudah terjadi. Mungkin pada waktu itu Nuh baru sadar dari mabuknya, dia juga bingung. Tadinya saya kok di kemah mungkin di tengah, sekarang sudah ada di atas tempat tidur gitu ya. Nuh yang sadar bertanya. Akhirnya anak-anaknya menceritakan. Nah, pada waktu Nuh memahami isi dari cerita itu, lalu Nuh tiba-tiba berkata, "Terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Bapak orang Kanaan ini Ham, anaknya Nuh. Tapi Nuh mengucapkan kutuk untuk Ham. Karena dari cerita yang diceritakan oleh mereka, oleh si bungsu, Ham gak ngapa-ngapain. Setelah dia melihat aurat ayahnya, walaupun itu mungkin secara tidak sengaja, tapi dia gak melakukan apa-apa. Nah, disinilah Nuh langsung mengutuk anaknya. Mengutuk Kanaan, mengutuk Ham. Gitu ya. Tapi untuk Sem dan Yafet, Nuh memberikan berkat. Katanya begini, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Diberkati Sem, tapi berkatnya adalah Kanaan menjadi hamba, Ham menjadi hambanya Sem. Sedangkan berkat yang diterima oleh Yafet, yaitu Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Sama, isinya tetap Kanaan harus jadi hamba dari Yafet pula. Ada kutukan yang diberikan oleh Nuh kepada anaknya, dan ada juga berkat yang diberikan oleh Nuh kepada kedua anaknya, Yafet dan Sem. Nah, tapi meskipun ada berkat dan ada kutuk, disinilah muncul awal muawal bangsa-bangsa yang menyebar ke seluruh bumi. Dalam Kejadian 10, perikopnya tertulis begini. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, isinya sudah pasti keturunan-keturunan mereka. Nah, di sini dokumentasi penyebaran ini bermula dari Ham dan Yafet, dan akhirnya berpusat pada keturunan Sem. Sem ini adalah bapak orang Semitik. Kaum Semitik ini yang memelihara hukum imam ya, zaman dahulu. Dan dari keturunan Sem ada Abraham. Kita tahu Abraham juga mengambil peran utama di dalam kitab Kejadian. Nah, sedangkan keturunan Yafet yang dari Ararat, di mana
Bahtera mendarat, mereka pindah ke barat, ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Asia Kecil dan Eropa. Sedangkan keturunan Ham ke barat daya, ke Kanaan, yaitu sekitar daerah Mesir dan Afrika. Sedangkan keturunan Sem sendiri bertolak ke arah tenggara, yaitu Mesopotamia, atau yang kita sebut atau yang kita kenal dengan Teluk Persia. Disinilah asal kelahiran Abraham. Nah, migrasi-migrasi yang dilakukan oleh mereka setelah Bahtera itu mendarat, setelah air bah itu surut, nampak jelas berkat Tuhan, yaitu berkat umum atau anugerah umum, itu Allah memperdulikan semua orang, memperdulikan semua bangsa yang muncul. Berkatnya berkat umum atau anugerah umum. Dan di situ tercatat 70 bangsa atau suku. Ya, kita tahu 70 ini lambang ya. Alkitab selalu berkata tentang lambang-lambang dengan angka. 70 itu lambang kelengkapan. Nah, dan ada kemungkinan Yesus juga mengingat angka 70 ini ketika Yesus mengutus 70 muridnya pergi untuk berdua-berdua. Kata 70 ini sebuah lambang kelengkapan dan kebangkitan. Dan juga kita juga harus mengingat bagaimana kepedulian Allah secara universal. Universal itu begini, kita tidak boleh menafsirkan yang namanya kutukan Nuh kepada Kanaan itu sebagai pembatasan atau pembenaran. Sebab pada kejadian begini di abad 19 dan 20. Ini mengenai apa yang terjadi di Afrika. Ya, kita tahu ya Afrika itu adalah tempat di mana Ham melangkahkan kakinya. Di Afrika itu pernah terjadi yang namanya perbudakan. Waktu Nuh berkata bahwa Kanaan akan menjadi hamba Sem dan Yafet, malah di Afrika sendiri terjadi yang namanya perbudakan. Itu terjadi di abad ke-19 dan abad ke-20. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang notabene Kristen gitu ya, atau Kristiani. Itu terjadi. Nah, ini tidak ada korelasinya dengan kutukan yang dikatakan oleh Nuh kepada Kanaan. Nah, yang wajib kita ingat adalah bagaimana kepedulian Allah untuk memberkati mereka semua, memperdulikan semua makhluk hidup. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-11 dikatakan begini, dalam hal ini tiada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kelahiran Kristus mengubahkan segalanya. Perbudakan mulai dihapus. Sebab perbudakan itu tidak diizinkan. Kabar tentang kedamaian dan kebangkitan itu sudah mulai diberitakan, bahkan kepada bangsa-bangsa. Nah, puncaknya di dalam Efesus 2 ayat yang
ke-17 sampai dengan 19. Dikatakan begini, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, Yesus, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Karena Yesus, semuanya menerima hal yang baik dan di dalam segala sesuatunya. Yesus merobohkan sekat-sekat yang memecah belah itu. Dan tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Tuhan Yesus memberkati.